Selamat datang di video pembelajaran Aspergillosis Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Berjumpa kembali dengan saya, Bulan Kakanita Hermasari. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan seri pembelajaran Aspergillosis mulai dari segi epidemiologi, mikologi, sampai dengan patofisiologi. Aspergillus merupakan fungi yang dapat ditemukan di berbagai tempat, seperti tanah, sampah, dan dinding tua. Aspergillus merupakan organisme yang tahan terhadap suhu. Aspergillus dapat tumbuh pada suhu 6-60 derajat Celcius. Terdapat sekitar 250 spesies Aspergillus. Terdapat 3 spesies yang dapat menyebabkan penyakit yang penting untuk diketahui, yaitu Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, dan Aspergillus niger. Penyebaran Aspergillus terjadi ketika konidia terlepas. Lepasnya konidia dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti getaran atau aliran udara. Konidia yang terhirup dapat masuk ke saluran nafas dan sampai ke alveoli. Aspergillus umumnya tidak menyebabkan penyakit, kecuali bila pejamu memiliki kondisi imunokompromis seperti penyakit diabetes mellitus dan infeksi HIV. Berikut ini merupakan gambar skematis dari Aspergillus. Pada bagian basal, dapat terlihat sel kaki yang terlihat bersepta. Kemudian, dapat terlihat conidiophora yang berbentuk tegak meninggi. Pada bagian ujung distal conidiophora, dapat terlihat bagian yang membesar yang kita sebut sebagai vesikel. Vesikel tersebut ditutupi dengan lapisan pialides yang berbentuk jari dan konidia yang berbentuk bulat. Konidia merupakan bagian yang menyebabkan penyebaran Aspergillus bila terlepas. Berikut ini adalah gambaran mikroskopis dan koloni dari Aspergillus fumigatus. Pada gambaran mikroskopis dengan pewarnaan lactophenol cotton blue, dapat kita identifikasi adanya conidiophora, vesikel, pialides, dan konidia. Pada pemeriksaan kultur, dapat kita amati adanya koloni yang berwarna hijau toska. Selanjutnya, berikut ini adalah gambaran mikroskopis dan koloni dari Aspergillus flavus. Pada gambaran mikroskopis dapat kita identifikasi adanya conidiophora, vesikel, pialides, dan konidia. Sedangkan pada pemeriksaan kultur dapat kita amati adanya koloni yang berwarna hijau kekuningan. Berikut ini adalah gambaran mikroskopis dan koloni dari Aspergillus niger. Pada gambaran mikroskopis dapat kita identifikasi adanya conidiophora, vesikel, pialides, dan konidia yang berwarna hitam. Sementara pada pemeriksaan kultur terlihat adanya koloni yang juga berwarna hitam. Jalur masuk utama dari Aspergillus adalah melalui inhalasi konidia. Meskipun jarang, Aspergillus juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui kateter intravena, melalui luka bakar dan luka postoperasi, maupun secara peroral. Namun, infeksi biasanya hanya terjadi pada pasien dengan imunosupresi. Konidia yang terhirup oleh pasien dengan imunosupresi akan masuk ke paru-paru dan membentuk conidia swell. Conidia swell dapat mengalami germinasi pada jaringan paru yang membentuk hifa. Kemudian, hifa dapat menginvasi jaringan paru dan dapat terdiseminasi melalui pembuluh darah. Adanya infeksi Aspergillus akan menyebabkan hasil ataupun gambaran pemeriksaan penunjang seperti sebagai berikut. Baik, para mahasiswa sekalian, selanjutnya saya, Siti Munawarah, akan melanjutkan penjelasan seri pembelajaran Aspergillosis mulai dari segi spektrum klinis, diagnosis, dan terapi. Aspergillosis dapat terlihat sebagai sebuah spektrum klinis. Manifestasi klinis yang paling ringan adalah alergik
bronchopulmonary aspergillosis atau disebut juga dengan ABPA. Pada ABPA dapat terjadi manifestasi klinis yang mirip asma, namun sulit terkontrol dengan obat bronkodilator. Pada kasus yang lebih berat, dapat ditemukan aspergillosis kronik yang terjadi karena adanya pertumbuhan jamur yang terjadi pada jaringan paru yang telah rusak akibat TB, PPOK, maupun penyakit parenkim paru yang lainnya. Spektrum terberat dari penyakit ini adalah aspergillosis paru invasif. Pada kasus ini, terjadi invasi jaringan oleh hifa yang bersifat akut dan berat, dapat menyebabkan pasien jatuh ke kondisi sakit berat. Salah satu manifestasi klinis khas dari aspergillosis kronik adalah aspergilloma atau fungus bol. Aspergilloma merupakan pertumbuhan saprofit dalam kavitas yang sudah terbentuk sebelumnya. Pada pemeriksaan fototoraks dan juga CT scan dapat terlihat adanya udara yang berbentuk bulan sabit yang disebut sebagai crescent sign. Gambaran ini terbentuk karena adanya udara yang memisahkan antara aspergilloma dengan dinding kavitas. Selain menyerang paru, aspergillus juga dapat menginfeksi jaringan lainnya, seperti jaringan epitel kornea yang akan menyebabkan keratitis, kemudian ke kulit bisa menyebabkan dermatitis, telinga akan menyebabkan otomikosis, dan juga ke kuku yang bisa menyebabkan onikomikosis. Ketika membicarakan aspergillosis, kita tidak boleh melupakan penyakit paru yang sering menjadi komorbid dari aspergillosis, yaitu TB paru. TB paru merupakan masalah serius, di mana Indonesia merupakan negara dengan angka kejadian TB paru tertinggi kedua di dunia. Pada TB paru, seringkali terjadi kerusakan pada parenkim paru dan membentuk kavitas. Kavitas ini dapat menjadi tempat pertumbuhan aspergillus dan membentuk gambaran aspergilloma. Koinfeksi TB dan aspergillosis merupakan penyebab utama aspergillosis kronis. Selain itu, gejala TB paru dan aspergillosis relatif serupa. Hal ini menyebabkan kemungkinan misdiagnosis dari aspergillosis. Nah, misdiagnosis tersebut disebabkan oleh kasus dari aspergillosis ini yang relatif jarang, sehingga pemeriksaan penunjang khusus untuk aspergillosis bukan merupakan pemeriksaan penunjang pertama yang dilakukan. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis aspergillosis adalah pemeriksaan fototoraks dan pemeriksaan imunoglobulin G. Diagnosis dari aspergillosis relatif sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada tanda dan gejala yang patognomonis dari anamnesis maupun pemeriksaan fisik. Keluhan aspergillosis dapat berupa demam, batuk, dan sesak. Anamnesis dapat diarahkan pada faktor risiko terjadinya aspergillosis, yaitu kondisi imunosupresi seperti neutropenia berat, keganasan darah, kemoterapi, dan transplantasi organ. Aspergillosis juga perlu diwaspadai bila terdapat demam yang tidak membaik setelah pemberian antibiotik yang adekuat. Selain itu, anamnesis juga dapat diarahkan pada riwayat penggunaan alat kesehatan invasif dalam jangka panjang seperti ventilasi mekanis, kateter vena sentral dan perifer, kateter urin, kateter lambung, atau water shield drainase atau WSD. Pada pemeriksaan fisik, tidak ada tanda khas dan spesifik untuk aspergillosis, sehingga dibutuhkan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dapat berupa pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan laboratorium yang terdiri dari pemeriksaan mikroskopis, kultur, dan serologi.
Pada pemeriksaan radiologi dapat ditemukan gambaran fungus pol dan gambaran udara berbentuk bulan sabit. Pada pemeriksaan mikroskopis dan kultur dapat terlihat morfologi Aspergillus dan pertumbuhan Aspergillus pada media agar. Pemeriksaan serologi dapat dilakukan untuk mendeteksi antigen galaktomanan pada kasus aspergillosis akut atau antibodi pada kasus aspergillosis kronis. Tata laksana dari aspergillosis disesuaikan dengan spektrum klinis pasien. Pada aspergillosis paru kronis dan aspergillosis paru invasif, maka pilihan terapi utama adalah voriconazole, baik intravena ataupun oral. Pada aspergilloma, terapi utama adalah pembedahan reseksi. Sedangkan pada ABPA, allergic bronchopulmonary aspergillosis, pilihan terapi utamanya adalah itraconazole. Demikian penjelasan terkait materi aspergillosis dari saya dan Dr. Bulan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin ada selama pembuatan video ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu kembali dalam serial video pembelajaran yang lain.